Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 6 Januari 2022. Mari dari dalam keteduhan hati dan pikiran kita memberikan waktu kita untuk berelasi dengan Tuhan kita. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu senantiasa sentral di kehidupan kami. Dan untuk menapaki dan menjalani hari ini, kami butuh kekuatan dan motivasi iman dari dalam firman-Mu. Firman kehidupan yang akan menuntun kami hidup dari teladan-teladan Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 72 ayat 1 sampai 14. Bunyi firman Tuhan, doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Demikian firman Tuhan, terpuji namanya. Haleluya. Amin. Doakan pemimpinmu menjadi perenungan kita di hari ini. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, pemimpin yang dianggap bijaksana adalah pemimpin yang memimpin rakyatnya dengan keadilan, memberi teladan kepada rakyatnya, dan memberi perlindungan rasa aman. Begitupun dengan yang dipimpinnya. Hendaknya selalu mendukung dan mendoakan pemerintahnya ketika menjalankan tanggung jawabnya. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Raja Daud menyadari bahwa Salomo, anaknya, yang menggantikan dia sebagai raja, masih sangat muda dan
belum berpengalaman. Oleh sebab itu Daud berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada raja dan keadilannya kepada putra raja, sehingga sang raja dapat mengadili umatnya dengan keadilan dan memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas, serta menolong orang-orang yang miskin dari bangsa itu dan meremukkan pemeras-pemeras. Daud berdoa untuk Salomo agar panjang umur serta keadilan akan ada sepanjang pemerintahannya sebagai raja, sehingga damai sejahtera akan terus melimpah. Daud juga mendoakan agar pemerintahan anaknya sebagai raja akan terus berkembang, dan semua raja sujud menyembah kepadanya, serta segala bangsa akan menjadi hambanya. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, sukses tidaknya seorang pemimpin tidak terlepas dari dukungan orang-orang yang dipimpinnya. Di Roma 13 ayat 4 di sana dituliskan bahwa karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Jika pemerintah adalah hamba Allah untuk menghukum mereka yang berbuat jahat, marilah kita tetap mendoakan dan mendukung pemimpin-pemimpin kita setiap kali mereka menjalankan pemerintahannya dalam keadilan dan kebenaran. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Syukur atas firman Tuhan di hari ini. Firman kehidupan supaya kami pun hidup dari setiap perkataan-perkataan Tuhan. Pun di dalam mengangkat aktivitas di hari ini, dengan hati yang bersyukur, anak-anak Tuhan dimampukan untuk bekerja, bahkan dengan keyakinan iman yang sungguh, bahwa melalui pekerjaan-pekerjaan itu akan menorehkan hasil kerja yang terbaik. Tuhan hadir dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam keluarga pun di tengah kehidupan sebagai satu persekutuan yang Allah berikan. Di mana saja kami berada dan beraktivitas di hari ini, kuasa dan kehadiran Tuhan sungguh-sungguh kami rasakan. Kasihi anak-anak Tuhan dalam gumul dan penderitaan, persoalan rumah tangga, persoalan di lingkungan kerja, persoalan ekonomi, atau juga sakit penyakit yang menggerogoti anak-anak Tuhan. Kiranya senantiasa berharap kepadamu, dan Tuhan akan memberikan kelegaan, memberkati setiap upaya-upaya yang dilakukan. Di hari ini, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin di tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan, bahkan memberlakukan hukum dengan baik dan benar. Kekuatan dan kesehatan serta hikmat kiranya tidaklah meninggalkan mereka, karena Tuhanlah yang memberkatinya. Tuntun kami di sepanjang hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan,
Jalanilah kehidupanmu dengan mata iman kepada Tuhan Yesus. Teruslah berdoa untuk para pemimpin dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.